Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi pada episode kali ini. Kita berada di episode podcast kelas NKWK Bahasa Indonesia 19 oleh kelompok 1. Bersama saya Chandra Tanujaya di sini. Dan saya Abraham Sirait. Ya, kali ini kami akan membahas tentang fenomena bullying. Ya, di sini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu yang pertama ada William Jose. Yang kedua ada Ajiu Mardi Azra. Dan yang ketiga ada Rolas Pasca Silalahi. Dan bintang tamu terakhir kita ialah Andini Putri. Langsung saja kita mulai. Bullying, apa itu bullying? Bullying yang menurut aku pribadi, bullying itu merupakan fenomena yang terjadi di berbagai kalangan yang atau istilahnya perundungan lah, yang merendahkan seseorang menurut saya, baik dari segi fisiknya maupun penampilannya dan lainnya. Kalau dari saya itu, menurut saya itu bullying itu atau juga perundungan itu merupakan kebiasaan yang seperti yang kita ketahui, yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ada baiknya, mumpung kita ada bintang tamu, ada baiknya kita tanya-tanya sedikit tentang apakah mereka pernah melakukan bullying atau perundungan atau menjadi salah satu korban di kasus berikut. Untuk yang narasumber kita pertama dari bintang tamu kita, Aziu Mardi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin berdasarkan pengalaman saya, pasti semua orang bisa dibilang menjadi pelaku ataupun korban bullying, baik secara langsung atau tidak langsung. Pertama dari kalangan tingkatan kelas. Dari pengalaman saya, pernah dibully oleh kakak kelas. Mungkin karena itu saya pernah dibully, mengakibatkan saya juga pernah membully kawan kelas saya. Mungkin itu pengalaman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar juga pendapat atau kisah dari narasumber kita, Rolas Pasca Silalahi. Kepada Rolas kami persilakan. Sebelumnya makasih buat Abraham, dan seperti topik hari ini ya tentang bullying. Dan umumnya seperti yang kita lihat di lingkungan kita sehari-hari, bahwa bullying ini sebenarnya lebih marak terjadi di jenjang persekolahan lah, mau tingkat menengah, akhir maupun di jenjang kuliah juga ada sebenarnya. Dan jika ditelisik dari pengalaman sendiri, dan saya ini sebenarnya pernah jadi korban bullying itu di SMP, dan karena mungkin pengen melihat orang lain mengalami yang seperti saya alami gitu, di tingkat SMA saya melakukan pembulian lah, yang tapi dalam bentuk verbal atau perkataan lah istilahnya. Jadi yang dikatakan itu kayak mengolok-olok apa kekurangan seseorang lah secara fisik. Demikian pengalaman saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman ataupun pendapat dari William Jose. Pada William Jose kami persilakan. Ya, jadi pengalaman bullying ya. Jadi dulu aku waktu SMP tuh kelas 7 pernah jadi korban bullying, di mana kakak kelas itu bullying itu awalnya dari ejek-ejekan, bentak-bentakan, akhirnya jadi kayak kita itu harus tunduk sama kakak kelas. Nah, karena aku nggak terima juga kan, baru ya aku usahakan lawan gitu, berantem gitu, dikeroyok, tapi menang juga. Nah, karena dari menang itu jadi ada hasrat gitu untuk ikut membuli juga. Nah, pas naik kelas 8 jadi balik membuli adik kelas gitu. Itu sih pengalaman saya. Oh, gitu. Kita akan mendengarkan dari narasumber kita terakhir, yaitu Andini Putri. Untuk Kak Andini kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Kalau dari saya pribadi sih, pengalaman bullying sih nggak ada ya. Paling saya cuma dengar-dengar dari teman-teman saya aja. Dan mungkin itu cuma bercandaan ya. Tapi memang bully kan memang awalnya dari bercanda ya. Mungkin teman-teman saya menganggapnya hanya bercanda sih. Tapi kalau yang benar-benar bully yang serius sih belum pernah ada gitu dari pengalaman saya. Terima kasih. Oh, jadi dari pengalaman teman-teman kita ini menarik sekali, Bram. Ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa bullying ini tidak memandang bulu, dapat terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Bisa dilihat juga ada faktor sekolah, faktor lingkungan mungkin disebutnya. Mungkin itu pertama berawal dari candaan mungkin yang kita melebihi batas candaan tersebut. Jadi seolah-olah kita bisa, perkataan kita tersebut dapat menyudutkan seseorang dan menjadi intimidasi bagi kawan-kawan kita ya, Bram. Seperti itu, bisa bilang gitu juga kan. Tapi gimana ya? Ya itu juga termasuk ya, bullying ini kan yang kita dengar juga pendapat dari bintang tamu kita, itu bullying yang pernah dirasakan mereka itu diulang kembali pada di bawahnya ataupun yang dianggap lebih lemah gitu. Menurut Chandra, apakah hal itu baik untuk diteruskan atau gimana? Ya, kalau dari saya pribadi, tindakan bullying ini menurut saya tindakan perundungan atau intimidasi yang dapat menjatuhkan mental seseorang ya.
kalau bisa berkorban trauma, tentunya sesuatu yang tidak bagus sebenarnya. Jadi bullying itu sebenarnya bukan budaya kita. Mungkin bercanda boleh, tapi kalau ada batasnya. Nah, seperti yang kita ketahui, bullying juga bisa terjadi tidak secara langsung, secara dunia maya, secara saya pribadi. Mungkin saya juga pernah merasakan bullying secara saya terbullying di dunia maya, mungkin secara fisik atau secara penampilan mungkin. Ada juga sih, ada yang bullying ini juga ada dari kata-kata seperti yang dijelaskan teman kita Rolas. Ada juga yang bullying ini dilakukan melalui kuat atau lemahnya yang dibully gitu. Bisa jadi yang membuli ini bisa terbuli balik jika dia memilih korban yang salah gitu. Jadi seperti balas dendam ya berarti. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Topik akan kita bahas nih itu bullying menurut nilai-nilai yang berlaku dalam norma atau Pancasila. Jadi aku yang tahu nih tanggapan kawan-kawan terhadap hal ini gimana. Bullying kan tidak bagus konotasinya. Jadi tanggapan kawan-kawan terhadap norma-norma yang berlaku itu gimana sih? Mungkin dari William dulu boleh. Ya, yang kita tahu ya, bullying itu melanggar norma pada dasarnya karena dan itu tidak dibenarkan gitu tindakan bullying itu karena selain dapat merusak mental itu juga membuat kita itu jadi manusia yang bobrok gitu, manusia yang nggak sesuai dengan Pancasila gitu, nggak sesuai dengan harapan leluhur kita gitu, pendiri bangsa gitu. Menurut saya seperti itu. Bagaimana dengan tanggapan Andi ini misalnya tentang hal ini, bullying? Kalau dari aku pribadi sih nggak sesuai dengan norma atau Pancasila ya. Apalagi dari sila kedua kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya kan bully itu tindakan yang nggak menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kayak membuat manusia jadi kayak nggak memperlakukan orang selayaknya gitu. Yang nggak saling menghargai, nggak menghormati, jadi membuat orang jadi bermusuhan gitu sih. Jadi menurut saya itu bukan tindakan yang baik untuk dilakukan. Bagaimana dengan pendapat Azul? Oke, mungkin pendapat dari saya juga pernah melihat berita yang mengabarkan seorang anak sempat bunuh diri ataupun meninggal gara-gara dibully. Jadi kita bisa tahu bahwa hal itu jelas-jelas melanggar suatu norma. Walaupun awalnya mereka mungkin cuma bercanda, mungkin bagi korbannya itu tidak merasa itu bercandaan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa bullying ini bisa menjadi melanggar norma. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Azul. Ya, yang terakhir pendapat dari Rolas nih. Jadi pengen tahu bagaimana tanggapan Rolas terhadap hal tersebut ya. Ya kalau tanggapan saya sih tentang bully ini dan bagaimana kaitannya ke norma itu seharusnya ya bertolak belakang lah, karena di norma yang ada di lingkungan kita pun nggak membenarkan lah adanya bully, dan apalagi seperti yang terdapat di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya hal ini tentu bertolak belakang karena di situ kita diharuskan menjadi manusia yang bisa menghargai manusia, menghargai adanya kekurangan dan kelebihan setiap manusia. Dan seperti yang dikatakan Azu tadi, contoh kasusnya seorang anak bunuh diri atau seseorang bunuh diri itu dengan bully, ya secara gak langsung kita udah merampas hak hidupnya, dan di norma apapun kayaknya semacam perampasan hak hidup manusia itu gak dibenarkan gitu, pendapat saya. Terima kasih buat kawan-kawan atas pendapatnya. Jadi bisa kita simpulkan ya, Bram, kalau bullying ini bukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam norma kita karena dapat menyebabkan perpecahan dan tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Karena pada umumnya manusia itu diciptakan berbeda-beda namun memiliki kesamaan. Itu kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita dipandang sama, tidak ada perbedaan antara kita, sehingga kita tidak perlu membeda-bedakan antara kita. Bukan begitu, Bram? Seperti begitu ya, ada baiknya kita tidak melakukan bully atau perundungan itu terhadap sesama kita. Bagaimanapun itu kita sesama manusia itu harus saling melengkapi dan saling menolong. Jika ada salah satu dari antara kita yang memiliki kekurangan, itu juga akan menjadi kekurangan kita jika melakukan hal berikut, ya kan? Menurut dari pandangan saya. Bisa dibilang kalau bercanda boleh asal ada batasannya ya. Tidak semua hal lucu ya berarti ya, Bram. Seperti itu. Setiap tindakan itu harus ada batasnya, jika tidak dibatasi bisa menyebabkan hal yang fatal gitu. Oke nih, kita sudah sampai ke segmen terakhir, yaitu segmen yang ingin disampaikan dari kawan-kawan. Pesan untuk bullying misalnya. Untuk masa lalu yang tidak baik, atau pesan-pesan ke depannya agar kejadian ini tidak terjadi lagi dan kalau bisa berkurang di lingkungan kita. Mungkin dari Rolas pertama, beberapa kalimat pesan dan pesannya.
yang kesan dan pesan saya untuk para pembuli yang masih melakukan tindakan perundungan di luar sana, pesan saya cepat-cepatlah bertobat, karena membuat mental anak orang sakit itu gak disarankan ya. Mungkin kita juga mendengar pesan-pesan dari, sepertinya lebih enak kita mendengar dari yang wanita dulu ya, sepertinya. Kita persilakan kepada Kak Andi. Dan pesan dari saya untuk para pembuli sih, bullying itu tidak membuat kamu hebat, terlihat hebat dari apapun sih, jadi stop untuk bullying. Ya, kita lanjut ke Azu. Silakan Azu. Oke, pesan dan pesan saya untuk para pembuli yang mendengar ini, haraplah kalian segera meminta maaf pada korbannya dan mungkin bisa membangun tanggung jawab kepada korban itu, kepada korban. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, yang terakhir kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari William Jose Utapia. Ya, jadi kalau dari saya tuh pepatah ya, orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti. Oleh karena itu, bila kita seharusnya bisa memikirkan matang-matang gitu sebelum bertindak. Apakah tindakan kita itu akan jadi membuat orang itu jadi pembuli atau bagaimana? Menurut saya sih seperti itu. Baik, terima kasih buat kesan dan pesannya dari keempat bintang tamu kita pada podcast malam hari ini. Jadi kita sepakat sama-sama untuk menghentikan bullying ya. Jadi bullying ini merupakan sesuatu yang tidak bagus dan merugikan orang lain, bahkan bagi diri kita sendiri. Mungkin kita tidak terasa sekarang, sebelum kita yang menjadi korbannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita mungkin bisa unmute, kita sama-sama katakan say no to bullying. Aba-abanya dari Abraham. Siap. 1, 2, 3, ya. Say no to bullying. Bullying. Oke. Kayaknya pembahasan kita pada episode kali ini sudah sampai pada tahap akhir, Bram. Kita akan berpisah sama teman-teman kita ini, Bram. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok 1 MKWK Bahasa Indonesia kelas 11 dengan mengangkat tema bullying pada hari ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang telah berkenan hadir pada episode kali ini. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri, saya Chandra Tanwijaya. Dan saya Abraham Sirait. Kami mengucapkan terima kasih. Dadah.